Jadi jangan salahkan saya kalau saya hukum kamu ya. Hah? Lalu apa syaratnya? Setiap tahun sediakan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita berada di daerah Rejomulyo. Kali ini saya bersama narasumber Bapak Oji akan menjelaskan situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Bersama Bapak Oji, Pak, saya pernah dengar ini dari aduan sekitar masyarakat bahwasanya di sini banyak sekali hal-hal yang spiritualnya sangat tinggi. Bisa dijelaskan, Pak? Alhamdulillah kalau emang spiritual itu emang sering, bahkan saya pun baru kemarin malam Jumat kemarin itu terjadi sama diri saya sendiri. Saya ketemu dengan makhluk halus di jembatan. Sebelum jembatan, kalau kita dari arah Rejomulyo Metro itu sebelum jembatan itu makhluk kalau bisa dibilang pocong. Sebelumnya sekitar 1 tahun yang lalu juga saya pernah kuntilanak di ujung jembatan itu penuh juga. Jadi di sini ini memang tempat untuk biasanya dipakai untuk aktivitas apa? Kalau untuk aktivitas biasanya sih kalau sore, hari Minggu atau hari libur itu anak-anak rame, udah rame di pinggir jalan karena di situ juga kan ada warung kayak jual es. Nah, cuman kalau kejadian hampir kira-kira 1 tahun yang lalu ada 4 kejadian di kali di sungai belakang kita ini, itu ada 4 kejadian. Nah, jadi ada kejadian pembunuhan di situ atau orang tenggelam, bahkan sampai 2 sekaligus. Jadi saya juga dengar tadi barusan dapat informasi bahwa di sini dikatakan jembatan cinta itu, Pak ya. Iya. Maksudnya gimana itu, Pak? Kalau masalah jembatan cinta aja kalau tahu, cuman kalau banyak orang di sini ngomong jembatan cinta atau jembatan Kandis. Kalau orang Rejomulyo sendiri, orang Rejomulyo Jatiagung sini dia jembatan ini ada jembatan Kandis. Nah, kalau jembatan cinta ada yang ngomong juga jembatan cinta karena emang sering anak-anak muda mungkin nongkrong di sini sama dulunya mungkin itu juga. Baik, Pak Ustadz Firman, ini menyikapi dari penjelasan Bapak Oji sendiri ini menurut Bapak gimana? Memang kalau kita mulai dari datang sudah sangat luar biasa energi di sekitar tempat ini. Wajar sudah ada penampakan yang berada di sekitar kita ini yang mungkin dari beberapa makhluk yang ada di sini juga yang selama ini juga mungkin itu yang menyebabkan beberapa faktor kejadian-kejadian yang di sini. Oleh karena itu nanti mungkin kita untuk biar lebih jelas fenomena apa atau kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, kita akan kuak ataupun kita akan sudah melalui proses kondinisasi. Betulkah kejadian-kejadian itu murni artinya memang kecelakaan ataupun ada sebagian yang memang ada campur tangan gaib selain daripada kecelakaan yang betul-betul kecelakaan yang seperti pembunuhan jelas, tapi ada beberapa kejadian yang terkadang itu bukan murni kecelakaan tapi ada campur tangan gaib. Itu nanti kita saat lagi akan melakukan proses verifikasi untuk biar lebih jelas. Baik teman-teman, sesaat lagi bersama Ustadz Firman kita akan melakukan mediumisasi
untuk mengungkap hal-hal gaib yang ada di sekitar ini. Ikutin terus video ini dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum. Tenang ya. Anda salah satu makhluk yang berada di sini ya? Tenang ya. Iya. Anda salah satu makhluk yang berada di sini. Tenang, tenang. Saya tidak akan mengganggu Anda. Saya hanya ingin tahu informasi apa kejadian-kejadian yang berada di sini ya. Bisa Anda berkomunikasi dengan saya? Bisa Anda jelaskan mungkin kejadian-kejadian di sini ya? Bisa Anda bicara, bisa. Tenang. Tenang. Bisa kita bicara baik-baik? Nah, mohon maaf, berarti Anda salah satu makhluk yang berada di sini ya? Mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu ketenangan Anda di sini. Saya hanya sekedar ingin mengetahui informasi dari beberapa kejadian yang pernah terjadi di sekitaran ini. Bisa Anda jelaskan mungkin kejadian-kejadian yang pernah berada di sini? Seperti beberapa kasus pembunuhan atau tenggelam itu bisa Anda jelaskan? Kenapa? Kenapa? Anda salah satu penunggu di sini. Lalu siapa yang bisa menjelaskan tentang kejadian-kejadian di sini kalau bukan Anda? Siapa? Makhluk apa itu? Hitam. Besar ya. Jadi selama ini apa yang Anda lakukan di tempat ini? Sudah berapa lama Anda berada di sini? 50 tahun. Oh, 50 tahun. Apakah Anda juga sering mengganggu orang-orang yang beraktivitas di sini? Betul. Lalu kalau bukan Anda, selain makhluk itu, adakah makhluk lain yang juga sering mengganggu orang-orang yang beraktivitas di sini? Apa? Oh, di sana, di bagian jembatan itu. Tepian jalan. Di tepian jalan. Di tengah. Oh, di tengah. Apa yang mereka lakukan? Apa itu? Menghadang mereka yang melintas. Menghadang orang-orang yang melintas. Tujuannya apa tujuannya? Untuk menikmati darah mereka. Menikmati darahnya dengan cara seperti apa itu? Bisa Anda jelaskan? Kecelakaan. Terus caranya seperti apa? Anda membuat orang celaka itu dengan cara seperti apa? Kecelakaan yang bagaimana maksudnya? Menghadang kendaraannya. Menghadang. Sehingga dengan hadangan itu apa yang Anda lakukan dengan pengendara itu? Kenapa? Menutup pandangannya. Menutup pandangannya. Lalu selain itu? Mengosongkan pikiran. Mengosongkan pikirannya. Sehingga orang yang berkendaraan tidak bisa fokus, konsentrasi ya. Tenang. Tenang, tenang. Ternyata dulu ada juga makhluk yang juga merasukan juga ya, Pak? Iya, merasuki salah satu warga yang berada di sini ya. Apakah itu saudara Anda? Apakah itu saudara Anda? Iya. Anda bersama dia juga? Berada di mana dia? Jadi Anda tidak mampu memberikan informasi ya? Iya. Baik, baik.
tenang. Bisa dinetralisir dulu. Ya, tenang ya, tenang. Jagain tuh. Hancurkan kalian. Tenang. 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 Bisa kan kita bicara baik-baik kan? Kenapa Anda marah? Ah? Aku mau pergi. Anda mau pergi? Baik. Jadi Anda tidak bisa memberikan informasi yang lain. Tidak. Jadi yang bisa memberikan informasi berarti makhluk yang berada di sana. Iya. Tapi betul Anda tidak pernah mengganggu ya di sini ya? Tidak pernah. Iya. Nah, berarti yang sering menyebabkan kecelakaan di depan itu bukan Anda. Nah, terus saya mau tanya, Anda tahu nggak tentang kejadian pembunuhan di sini, yang orang dibuang sini? Tahu. Apa yang bisa Anda jelaskan coba? Apa untungnya buatku? Memang untuk Anda mungkin tidak ada untungnya, namun untuk kami itu sangat berarti beberapa informasi kejadian-kejadian yang ada di sini, ya kan? Bagaimana? Bisa Anda menjelaskannya? Hah? Iya. Kenapa di sini terlalu ramai? Ini mereka saudara kami yang berada di sini hanya ingin tahu, menguak kejadian-kejadian yang selama ini terjadi di tempat ini. Seperti kejadian tenggelam, itu siapa yang menyebabkan kejadian tenggelam itu? Hah? Siluman itu? Oh begitu ya. Nah, baik, berarti Anda tidak mengganggu ya? Nah, ya sudah, jadi Anda ingin kembali? Baik, saya akan kembalikan Anda ya. Berarti siluman itu yang mengganggu selama ini ya? Tadi katanya Anda mau menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang ada di sini. Anda tahu mungkin yang orang mati tenggelam itu bagaimana? Kenapa? Nanti akan serang. Diserang siapa? Oh, itu makhluk yang ada di depan itu? Iya. Ya. Oh, baik. Jadi Anda tidak bisa menjelaskan ya? Sudah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan, berarti Anda tidak bisa memberikan informasi yang lain aja, cuman itu ya? Baik, bismillah. Teman-teman bisa kita lihat bahwa mediator ini sudah dikeluarkan oleh Pak Ustadz, namun ada sosok lain yang masuk ke dalam tubuh mediator. Assalamualaikum. Tenang. Anda juga makhluk yang berada di sini ya? Iya. Di mana? Anda berada di mana di sini? Di mana tempat tinggal Anda? Di sekitar di sini di mana? Coba. Bisa Anda jelaskan? Di mana tempat tinggal Anda? Di mana? Apa urusanmu? Saya hanya pengen tahu, ya kan? Kejadian-kejadian yang ada di sini itu murni ada kejadian kecelakaan atau ada campur tangan makhluk seperti Anda ini? Bisa Anda jelaskan? Kenapa? Hah? Kalau ada kenapa? Kalau memang ada, saya ingin tahu apa tujuannya, kenapa? Apakah Anda salah satu penyebab orang yang kecelakaan di sini atau yang tenggelam? Hah? Iya. Apakah Anda? Kalau tenggelam bukan saya. Oh, kalau tenggelam bukan Anda yang melakukan. Lalu Anda apa? Melakukan apa di sini? Oh, yang menyebabkan orang-orang kecelakaan itu Anda ya? Iya. Apa tujuan Anda membuat orang kecelakaan apa? Oh, biar Anda kuat. Oh, apa yang Anda lakukan sebelum membuat orang celaka apa? Tenang. Tenang. Sini. Saya belum selesai bicara sama Anda. Tenang. Sini. Tenang. Tenang. Berhenti. Atau saya hukum kamu, kan? Kenapa kau menghalang? Saya belum selesai bicara sama Anda ya. Lepaskan aja. Coba Anda kalau mau. Allah kun. Coba. Hah? Apa yang kau lakukan?
Kalau Anda ingin ke depan silakan. Hah? Mengapa kamu orang kok? Saya sedang bicara dengan Anda. Hah? Aku kan tidak mengganggumu. Betul. Tapi Anda telah mengganggu saudara-saudara kami yang berlalu lintas di sini. Bisa tidak? Mulai saat ini, mulai detik ini, jangan pernah Anda mengganggu saudara-saudara kami yang melintas di sini. Bisa tidak? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Hah? Di sini tempatku. Aku tak suka. Saya kan bicara ya, baik-baik ya dengan Anda ya. Saya hanya bertugas membantu saudara-saudara kami yang ada di sini agar tidak pernah diganggu oleh makhluk-makhluk seperti kamu ini. Apa kamu masih tetap ingin melakukan mencelakakan saudara kami yang dapat di sini? Hah? Iya. Bagaimana? Bisa kamu supaya tidak pernah melakukan lagi atau jangan mengganggu orang-orang yang berlalu lintas di sini. Bagaimana? Tidak bisa. Kenapa Anda tidak bisa? Di sini tempatku. Kalau begitu, Aku sudah lama di sini. berarti jangan salahkan saya kalau saya menghukum kamu ya. Hah? Aku akan pergi. Lalu Tapi ada syarat. apa syaratnya? Setiap tahun sediakan tumbal Setiap tahun sediakan tumbal. Buat apa saya menyediakan tumbal untuk kamu? untukku agar aku kuat. Di dalam keyakinan kami tidak dibenarkan memberi tumbal kepada makhluk seperti kamu. Kalau saya tidak bisa memberikan tumbal, bagaimana saya tanya? Tidak mau pergi. Tak. Terus kamu maunya seperti apa saya tanya? Hah? Aku akan tetap di sini. Kamu main tetap mau di sini? Lepaskan tolongan ini. Kenapa? Lepaskan. Kalau saya lepaskan, apa yang mau kamu lakukan saya tanya? Aku akan kembali ke tempatku. Buat apa? Nanti kamu menyakiti atau mencelakakan saudara kami lagi kalau saya lepaskan. Itu alasanku. Kalau begitu saya tidak akan lepaskan kamu, saya kurung aja ya. Saya pindahkan kamu dari sini ya. Dan saya kurung di tempat yang lain supaya kamu tidak bisa mengganggu lagi ya. Tidak. Bagaimana? Jangan. Kenapa? Atau saya hancurkan aja kamu ya? Iya. Jangan. Kenapa jangan? Saya sudah meminta baik-baik kepada kamu kan? Hah? Tak mau dihancur. Lalu kamu seperti apa? Selalu mengusik hidup. Saya akan selalu ada untuk membantu orang-orang yang selalu dizolimi ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk seperti kamu. Bagaimana? Itu adalah kehidupan. Bukan kau saja. Betul. Tapi bagian dari tugas saya membantu saudara kami yang ada di sini, yang berlalu lintas di sini. Jadi maunya kamu seperti apa sekarang? Kalau saya pergi apa yang saya dapat? Kamu tidak akan saya berikan apa-apa kalau pergi. Kita saya pindahkan aja kamu dari sini ya. Iya, supaya kamu tidak bisa mengganggu di sini lagi ya. Bagaimana? Hah? Tidak. Kenapa? Atau saya hancurkan aja kamu ya? Kenapa? Jangan usir aku ada di sini. Semua keluarga aku ada di sini. Kalau semua keluarga kamu ada di sini. Baik. Kalau kamu tidak mau pergi, ingin tetap di sini, tidak apa-apa. Tapi dengan satu catatan, kamu bagaimana kalau saya ajak menjadi jin yang muslim? Tidak. Kenapa? Nanti kamu mengganggu lagi. Tidak. Iya. Emang ada berapa banyak keluarga kamu di sini? Banyak. Ada berapa banyak? 10. Ya. Oh, pimpinan di sini siapa? Pimpinan di daerah sini? Hah? Oh, dia itu yang besar hitam itu. Ya, pimpinannya. Oh, itu juga sering mencelakakan orang yang mungkin ada di
aktivitas di kali situ ya? Iya. Oh. Nah, sudah. Jadi saya sudah bicara baik-baik kan. Kalau kamu tidak ingin dihancurkan, dihukum, bagaimana kalau kamu saya ajak menjadi seorang yang muslim? Hah? Tidak mau? Berarti jangan salahkan saya ya. Aku akan pergi saja. Tapi nanti kamu balik lagi. Tidak. Bagaimana dengan keluarga kamu yang di sini? Ikut dengan aku. Betul. Iya. Tapi ingat, kalau kamu melanggar, jangan salahkan saya kalau suatu saat saya menghukum kamu ya. Saya pindahkan, silakan datangkan keluarga kamu. Saya akan pindahkan kamu di tempat yang lebih tepat untuk kamu. Golongan ini dulu. Baik. Bismillah. Panggil keluarga kamu yang ada di sini. Salah satu makhluk yang ada di dalam tubuh mediator ini akan memanggil keluarganya daripada makhluk yang ada di dalam tubuh dia. Karena makhluk yang ada di tubuh mediator ini berjanji untuk meninggalkan tempat ini. Kita lihat prosesnya. Baik. Sudah? Ya. Membawa dan kamu berjanji jangan pernah mengganggu siapapun dimanapun kamu berada ya. Iya. Kalau kamu melanggar bagaimana? Baik kalau dari dia. Dan pindahkan kamu di tempat yang kamu tidak bisa berbuat jahat atau mencelakakan orang lain ya. Allah. Sifat. Cukup. Assalamualaikum. Agak ini, agak muslim. Oh, bukan. Baik. Kita bicara baik-baik ya. Ya, kita bicara baik-baik ya. Kenapa? Hah? Bisa Anda lepaskan rok Anda? Kenapa? Kenapa? Buat apa? Oh, Anda ingin bicara? Baik. Oh. Mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu dengan Anda. Saya hanya ingin membantu saudara kami yang berada di sini yang sering terjadi kecelakaan dan juga pengen tahu apa sih yang menyebabkan kecelakaan ataupun orang yang tenggelam di sini. Terlalu banyak maksiat. Oh, itu salah satu penyebab adanya kejadian-kejadian. Oh, itu. Oh, itu ya. Maksiat seperti apa yang mereka lakukan? Oh, begitu. Jadi sosok Anda ini sebenarnya apa? Oh, begitu. Terus? Ya. Oh, artinya untuk mengingatkan agar orang-orang atau manusia jangan pernah melakukan maksiat di sini, maksudnya seperti itu. Ya, baik. Lalu apa lagi? Kenapa? Iya. Terus? Iya. Oleh karena itu, untuk agar tidak terjadi maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang akan datang, makanya saya datang ke sini untuk bisa memberikan nasihat ataupun peringatan untuk saudara kami jangan sampai melakukan maksiat di tempat ini. Ya. Terus? Ya.
Terus apakah Anda yang berada di sungai ini? Oh begitu. Kenapa? Supaya saudara kami agar tahu bahwa andaikan toh pun ke sini permisi, karena ada makhluk Allah yang lain. Oh anak buah. Ya. Lalu pimpinannya siapa yang? Oh Anda takut? Takut kenapa? Anda dihukum. Oh, kalau Anda menjelaskan begitu ya. Oh begitu. Oh baik. Terima kasih atas informasinya. Semoga kedepannya saudara-saudara kami juga tidak pernah melakukan maksiat di tempat ini ya. Ya. Betul. Baik. Silakan. Kalau Anda pamit ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Sifat. Ya, dulu. Iya. Jadi mulai saat ini saya minta supaya kamu jangan pernah melakukan itu lagi. Bagaimana? Bisa. Lalu? Bisa bicara. Apa? Apa syaratnya? Berhadapan dengan Tuanku. Oh, berhadapan dengan Tuhan Anda?